Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan presentasi mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dengan kelompok 5 yang beranggotakan Rici Lala, Fadila Eka Putri, Gita Hermieti, Indri Friska, dan Saskia Dewi Wahyuni. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sistem akuntansi penggajian dan pengupahan merupakan sistem yang dirancang untuk menangani transaksi perhitungan gaji dan upah karyawan serta pembayarannya. Dalam perusahaan manufaktur, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua golongan, yaitu gaji dan upah. Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana, seperti buruh. Informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Dalam kegiatan penggajian dan pengupahan, informasi yang dibutuhkan oleh manajemen ada beberapa macam. Yang pertama, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang kedua, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Yang keempat, rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi tertentu. Selanjutnya, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Misalnya, surat keputusan pengangkutan karyawan baru, kenaikan pangkat, perubahan tarif upah, dan lain-lain. Yang kedua, kartu jam hadir. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Yang ketiga, kartu jam kerja. Dokumen ini digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi oleh tenaga kerja langsung pabrik guna mengerjakan pesanan tertentu. Yang keempat, daftar gaji dan upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan, dikurangi potongan-potongan berupa PPh 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan lain sebagainya. Yang kelima, rekap daftar gaji dan rekap daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah. Yang keenam, surat pernyataan gaji dan upah. Dokumen ini dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah bersamaan dengan pembuatan daftar gaji dan upah atau dalam kegiatan yang terpisah dari pembuatan daftar gaji dan upah. Yang ketujuh, amplop gaji dan upah. Uang gaji dan upah karyawan diserahkan kepada setiap karyawan dalam amplop gaji dan upah. Yang kedelapan, bukti kas keluar. Dokumen ini merupakan perintah pengeluaran uang yang dibuat oleh fungsi akuntansi kepada fungsi keuangan berdasarkan informasi dalam daftar gaji dan upah yang diterima dari fungsi pembuat gaji dan upah. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat distribusi biaya tenaga kerja ke dalam setiap departemen dalam perusahaan. Yang kedua, kartu harga pokok produk. Kartu harga pokok produk ini digunakan untuk mencatat upah tenaga kerja langsung yang dikeluarkan untuk pesanan tertentu. Yang ketiga, kartu biaya. Kartu biaya digunakan untuk mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung dan biaya tenaga kerja non-produksi setiap departemen dalam perusahaan. Yang keempat, kartu penghasilan karyawan. Kartu penghasilan karyawan digunakan untuk mencatat penghasilan dan berbagai potongan yang diterima oleh setiap karyawan. Selanjutnya, fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, fungsi kepegawaian. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi calon karyawan, memutuskan penempatan karyawan baru, membuat surat keputusan tarif gaji dan upah karyawan, kenaikan pangkat dan golongan gaji, mutasi karyawan, dan pemberhentian karyawan. Yang kedua, fungsi pencatat waktu. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan catatan waktu hadir bagi semua karyawan perusahaan. Yang ketiga, fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan bruto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Yang keempat, fungsi akuntansi.
Fungsi akuntansi bertanggung jawab untuk mencatat kewajiban yang timbul dalam hubungannya dengan pembayaran gaji dan upah karyawan. Misalnya saja utang gaji dan upah karyawan, utang pajak, utang dana pensiun. Fungsi akuntansi yang menangani sistem akuntansi penggajian dan pengupahan berada di 3 bagian, yaitu bagian utang, bagian kartu biaya, dan bagian jurnal. Bagian utang bertanggung jawab untuk memproses pembayaran gaji dan upah seperti yang tercantum dalam daftar gaji dan upah. Bagian kartu biaya bertanggung jawab untuk mencatat distribusi biaya ke dalam kartu harga pokok produk dan kartu biaya berdasarkan rekap daftar gaji dan upah dan kartu jam kerja. Bagian jurnal bertanggung jawab untuk mencatat biaya gaji dan upah dalam jurnal umum. Yang kelima, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengisi cek guna pembayaran gaji dan upah dan menguangkan cek tersebut ke bank. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. A. Sistem penggajian. Yang pertama adalah prosedur pencatatan waktu hadir. Yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Yang ketiga, prosedur distribusi biaya gaji. Yang keempat, prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang kelima, prosedur pembayaran gaji. Sedangkan sistem pengupahan: 1. Prosedur pencatatan waktu hadir. 2. Prosedur pencatatan waktu kerja. 3. Prosedur pembuatan daftar upah. 4. Prosedur pendistribusian biaya upah. 5. Prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan yang keenam, prosedur pembayaran upah. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. A. Prosedur pencatatan waktu hadir. Prosedur ini bertujuan untuk mencatat waktu hadir karyawan. Pencatatan waktu ini diselenggarakan oleh fungsi pencatat waktu dengan menggunakan daftar hadir pada pintu kantor administrasi atau pabrik. Pencatatan waktu hadir dapat menggunakan daftar hadir biasa yang karyawan harus menandatanganinya setiap hadir dan pulang dari perusahaan, atau dapat menggunakan kartu hadir yang diisi secara otomatis dengan menggunakan mesin pencatat waktu. B. Prosedur pencatatan waktu kerja. Perusahaan manufaktur produksinya berdasarkan pemesanan. Pencatatan waktu kerja diperlukan bagi karyawan yang bekerja di fungsi produksi untuk keperluan distribusi biaya upah karyawan kepada produksi atau pesanan yang menikmati jasa karyawan tersebut. E. Prosedur pembuatan daftar gaji dan upah. Dalam prosedur ini, fungsi pembuatan daftar gaji dan upah membuat daftar gaji dan upah karyawan. Data yang dipakai sebagai dasar pembuatan daftar gaji dan upah adalah surat-surat keputusan mengenai pengangkatan karyawan, daftar gaji bulanan sebelumnya, dan daftar hadir. D. Prosedur distribusi biaya gaji dan upah. Dalam prosedur ini, biaya tenaga kerja didistribusikan kepada departemen-departemen yang menikmati manfaat tenaga kerja. Distribusi tenaga kerja ini dimaksudkan untuk pengendalian biaya dan penghitungan harga pokok produksi. E. Prosedur pembayaran upah. Prosedur ini melibatkan fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Fungsi akuntansi membuat perintah mengeluarkan kas kepada fungsi keuangan untuk menulis cek guna pembayaran gaji dan upah. Fungsi keuangan kemudian menguangkan cek tersebut ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji dan upah. Kemudian, semua ini dilakukan oleh juru bayar atau paymaster. Unsur pengendalian intern dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. A. Organisasi. 1. Fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi personalia bertanggung jawab menyediakan segala informasi operasi seperti nama, jumlah, pangkat, dan lainnya tentang karyawan yang bersangkutan yang kemudian menghasilkan informasi akuntansi dalam bentuk gaji dan upah. Fungsi ini harus dipisahkan dari fungsi keuangan yang bertugas membayarkan gaji, sehingga data akuntansi dapat dicek ketelitian dan keandalannya. 2. Fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir digunakan sebagai dasar pemberian upah, sehingga dalam pencatatannya harus terpisah dari fungsi operasi agar lebih teliti dan andal. Selanjutnya yaitu sistem ototriasi.
Yang pertama, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Yang ketiga, setiap potongan atas gaji dan upaya karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasari atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Yang keempat, kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang kelima, perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Yang keenam, daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Yang ketujuh, bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. 3. Prosedur pencatatan. Yang pertama, perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Yang kedua, tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Yang keempat, praktik yang sehat. Yang pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Yang keempat, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Yang keempat, penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Oke, baik, selanjutnya bagian alir dokumen sistem penggajian, di mana dimulai pada bagian pencatat waktu dengan kegiatan manual berupa mencatat jam hadir karyawan. Kegiatan selanjutnya membuat dokumen kartu jam hadir dan membuat daftar hadir sehingga menghasilkan KJH, kartu jam hadir, dan daftar hadir karyawan. KJH dan daftar hadir ini akan dikirim ke bagian upah dan gaji baik itu dokumen serta tembusannya dan dijadikan arsip permanen. Setelah itu bagian gaji dan upah ini akan membuat daftar gaji beserta rekapnya di mana akan menghasilkan dokumen serta tembusan baik itu SPG, surat pernyataan gaji, RDG rekap daftar gaji, dan DG daftar gaji sehingga dengan dokumen-dokumen tersebut didapat sebuah kartu penghasilan karyawan yang akan diarsipkan secara permanen beserta bukti kas keluarnya. Dokumen-dokumen yang dihasilkan pada bagian upah dan gaji ditransfer ke bagian utang baik itu KPK, SPG, RDG, dan daftar gaji, di mana dengan dokumen tersebut bagian utang akan membuat bukti kas keluar. Sehingga dilakukannya register bukti kas keluar dengan mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Dokumen tersebut diteruskan ke bagian kasa, yaitu catatan atas kartu penghasilan karyawan beserta dokumen SPG, RDG, DG, dan bukti kas keluar. Sehingga pada bagian kasa ini dilakukan kegiatan manual berupa pengisian cek dan memintakan tanda tangan atas cek, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop gaji, membayar gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan, membutuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya, sehingga besaran gaji seorang karyawan ditentukan berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, dimasukkan ke dalam amplop gaji bersamaan dengan uang gaji. Selanjutnya bagian jurnal. Nah, pada bagian ini diperlukannya bukti yaitu BKK, bukti kas keluar, dan RDG rekap daftar gaji, di mana dengan bukti tersebut bagian jurnal akan membuat bukti memorial dan mencatatkannya ke dalam jurnal. Berdasarkan bukti yang telah disediakan bagian kasa, keseluruhan bukti baik itu RDG, DG, dan BKK akan diarsipkan secara permanen pada bagian jurnal dengan melakukan register cek, dan pada bagian kartu biaya akan mencatatkan bukti tersebut pada kartu biaya dan langsung diarsipkan agar tidak adanya kesalahpahaman.
Selanjutnya, bagan alir dokumen sistem pengupahan. 1. Bagian pencatatan waktu. Dengan memulai pembuatannya, selanjutnya mencatat jam hadir sesuai yang telah ditentukan dari awal masuk kerja. Kartu jam hadir atau dokumen yang digunakan oleh bagian pencatat waktu untuk mencatat jam hadir tiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir di karyawan ini dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang dicap dengan mesin pencatat waktu. Yang perlu diarsipkan yaitu kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan. Yang kedua, adanya bagian di bawah departemen produksi. Untuk bagian departemen produksi sama dengan rinciannya pada bagan pencatat waktu. Bagian gaji dan upah, kartu jam hadir dan daftar hadir karyawan yang didapatkan dari bagian pencatat waktu. Setelah itu membandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan, lalu membuat daftar upah dan membuat rekap daftar upah serta surat pernyataan upah, lalu mengarsipkannya di dalam SPU, RDU dan daftar upah dalam kartu penghasilan karyawan. Lalu dilakukan pengarsipan daftar upah dan bukti kas keluar. Bagian utang, kartu penghasilan karyawan, surat pernyataan upah, rekap daftar upah, serta daftar gaji. Setelah pengarsipan membuat bukti kas keluar dari KPU, SP, RDU, DU atau daftar upah. Bukti kas keluar. Setelah itu membuat register bukti kas keluar, lalu pengarsipannya melalui RDU, DU dan bukti kas keluar. Jangan lupa mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Bagian kasa, dari KPK, SPU, RDU serta daftar upah juga bukti kas keluar. Setelah itu mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek, lalu menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke amplop upah, lalu membayarkan upah kepada setiap karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan tersebut, lalu membubuhkan cap lunas pada bukti serta dokumen pendukung dari KPK. SPU dimasukkan ke dalam amplop sudah bersama dengan pemasukan uang upah, RDU dan daftar upah dan bukti kas keluar. Bagian jurnal, bukti kas keluar dan rekap daftar upah. Dari itu kita membuat bukti memorial serta mengarsipkan BKK, RDU, serta bukti memorial, lalu mengentri ke jurnal umum. Setelah itu RDU, DU, dan BKK diarsipkan ke register kas dan setelah itu selesai. Bagian kartu biaya, dari BKK, RDU, serta bukti memorial digunakan untuk keperluan kartu biaya dan kartu harga pokok produk. Selanjutnya, jurnal untuk mencatat biaya gaji. Jurnal untuk mencatat biaya gaji ini dibuat dalam 4 tahap. Tahapan pertama yaitu berdasarkan dokumen bukti kas keluar, lembar pertama dicatat oleh bagian utang, kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar, dengan jurnal, gaji dan upah di debit, dan bukti kas keluar yang akan dibayar di kredit. Tahap kedua yaitu berdasarkan bukti memorial. Bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum, dengan jurnal, biaya overhead pabrik sesungguhnya di debit, biaya administrasi dan umum di debit, biaya pemasaran di debit, dan gaji dan upah di kredit. Tahap ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan. Bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek, dengan jurnal, bukti kas keluar yang akan dibayar di debit, lalu kas di kredit. Tahap keempat, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Distribusi biaya gaji dan upah. Distribusi biaya gaji dan upah ditujukan untuk menghasilkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya, gaji dan upah, tunjangan makan, tunjangan lembur, biaya kesejahteraan karyawan. Menurut hubungan dengan departemen, kegiatan order produksi atau kombinasi, metode yang digunakan untuk jenis klasifikasi. Yang pertama, metode rekening berkolom, yaitu digunakan jika manajemen menginginkan laporan biaya tenaga kerja menurut jenisnya per departemen. Yang kedua, metode summary strip,
Tiket tunggal jumlah rupiah biaya tenaga kerja tak langsung menurut klasifikasi jenis dan departemen diringkas dan diposting ke dalam summary strip yang sekaligus berfungsi sebagai laporan biaya tenaga kerja. Yang ketiga, metode distribusi. Dengan komputer dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Jika transaksi sudah diberi kode benar, proses sortasi akan dilakukan oleh komputer melalui program.